Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yolani SPT MSI, salah satu dosen program studi S1 Peternakan Kampus 2 Payakumbuh, Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu agrostologi dengan metode DII atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen, unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada aspek pengajaran. Mata kuliah agrostologi merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 pada program studi S1 Peternakan Kampus 2 Payakumbuh, Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Mata kuliah agrostologi memiliki 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum yang diampu oleh tim teaching yang terdiri dari 2 orang dosen. Rencana pembelajaran semester pada mata kuliah ini didesain berdasarkan kurikulum Outcome Based Education atau OBE dengan menerapkan proses pembelajaran berbasis studi kasus atau case based atau CBM dan pembelajaran berbasis project yaitu Project Learning atau PJBL. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi atau ILO Intensive Learning Outcome yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama ILO 1 yaitu menginternalisasi nilai dasar universitas, kode etik dan etika ilmiah. Yang kedua, ILO 2 mendemonstrasikan ilmu dan teknologi peternakan yang inovatif. Yang ketiga, ILO 3 mengaplikasikan teknologi untuk menyelesaikan masalah dalam bidang peternakan serta mencarikan solusi yang tepat dan efektif. Keempat, ILO 4 menggunakan pikiran logis, berpikir kreatif, berpikir kritis, dan kolaboratif. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah agrostologi yaitu yang pertama, CPNK 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang hijauan pakan ternak secara mandiri atau ILO 1. Yang kedua, CPNK 2 mampu mendemonstrasikan pengetahuan teknologi dalam bidang agrostologi yang inovatif pada komoditi hijauan pakan ternak seperti rumput, legum, dan hijauan lain yang berpotensi sebagai tanaman pakan atau ILO 2. Yang ketiga, CPNK 3 mampu mengaplikasikan teknologi dalam bidang ilmu hijauan pakan ternak untuk menyelesaikan masalah dalam bidang pakan ternak serta mencari solusi yang tepat dan efektif ILO 3. Yang keempat, CPNK 4 menggunakan pikiran logis, berpikir kreatif dan berpikir kritis serta kolaboratif dalam menyelesaikan kasus dan proyek dalam bidang hijauan pakan ternak atau ILO 4. Adapun sub CPNK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan problematika hijauan pakan ternak serta solusi yang ditawarkan. Sub CPNK 2 mahasiswa mampu mengingat dan menjelaskan jenis-jenis tanaman pakan ternak baik dari family Gramineae, Leguminosa ataupun Browse. Sub CPNK 3, mahasiswa mampu menerapkan budidaya hijauan pakan mulai dari pemilihan lokasi, pengolahan tanah, penyiapan bibit, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, dan pemanenan. Sub CPNK 4, mahasiswa mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, produksi, dan kandungan nutrisi tanaman pakan yang menyangkut faktor genetik dan faktor lingkungan seperti iklim, udara, dan manajemen. Sub CPNK yang kelima yaitu mahasiswa mampu
memahami budidaya hijauan secara monokultur dan polikultur atau integrasi dengan tanaman pangan, perkebunan, dan kehutanan. Sub CPMK yang keenam, mahasiswa mampu memahami jenis-jenis dan perhitungan kebutuhan pupuk, baik itu pupuk kandang, kapur, ataupun N, P, dan K. Sub CPMK yang ketujuh, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan hama dan penyakit tanaman, pakan ternak, dan bagaimana mengatasinya. Sub CPMK yang ke-8, mahasiswa mampu memahami budidaya tanaman pakan penghasil biji, penyimpanan benih, serta sertifikasi benih. Serta sub CPMK yang ke-9, mahasiswa mampu memahami aspek penelitian hijauan pakan ternak, meliputi aspek agronomi, kimia, dan biologi. Terdapat dua referensi yang digunakan pada mata kuliah agrostologi ini, yaitu yang pertama yang utama. Bisa dilihat dari beberapa sumber, yaitu Crowder et al. Tahun 1982 dengan judul Tropical Grassland Husbandry yang dikeluarkan di London dan New York. Yang kedua, Heath et al. Tahun 1989 yang berjudul The Science of Grassland and Agriculture. Yang ketiga, Miller D.A. tahun 1988 dengan judul Forage Crop yang dikeluarkan di New York. Yang keempat, Pearson C.G. dan Earl Eason tahun 1997 yang berjudul Agronomy of Grassland System yang dikeluarkan oleh Cambridge University Press. Adapun pendukung dari referensi yang digunakan pada mata kuliah agrostologi ini, yaitu yang pertama Carty et al. Tahun 1999 dengan judul Budidaya Hijauan dan Teknologi Pakan pada Universitas Terbuka Jakarta. Selanjutnya adalah Rekso Hadiprojo tahun 1985 dengan judul Produksi Tanaman Hijauan Makanan Ternak yang diterbitkan oleh BPFE UGM Yogyakarta. Selanjutnya adalah McRoy 1977 dengan judul Pengantar Budidaya Padang Rumput Tropika, terjemahan S. Susityo dan kawan-kawan, penerbit Pradia Paramita, Jakarta. Dan yang terakhir adalah Suitman dan kawan-kawan pada tahun 2003 dengan judul Agrostologi, Proyek Program Semi QUA tahun 2003, Program Studi Nutrisi dan Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Andalas Padang, serta beberapa referensi lainnya yang tertuang pada rencana pembelajaran semester. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan selama 16 minggu pertemuan dengan 7 minggu pertama sebelum UTS atau ujian tengah semester dan 1 minggu pelaksanaan UTS atau ujian tengah semester, serta 7 minggu berikutnya sebelum UAS atau ujian akhir semester dan 1 minggu UAS atau ujian akhir semester. Sistem pembelajaran mata kuliah agrostologi dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus dilakukan pembelajaran secara tatap muka di ruang kelas ataupun menggunakan tools web conference seperti Zoom Meeting. Untuk metode asinkronus dilakukan dengan memberikan tugas secara mandiri ataupun kolaboratif melalui LMS eLearn Universitas Andalas yang bertujuan memfasilitasi mahasiswa untuk dapat berdiskusi dan mengumpulkan tugas baik secara individu maupun berkelompok. Adapun indikator penilaian dan bobot penilaian pada evaluasi pembelajaran mata kuliah agrostologi didapatkan melalui laporan kegiatan sebanyak 10%, praktikum 20%, UTS 35%, dan UAS 35%. Dengan total bobot penilaian sebanyak 100%. Penilaian penugasan tersebut berdasarkan rubrik penilaian presentasi dan rubrik penilaian kinerja individu dalam tim yang terlampir pada RPS Agrostologi. Demikian informasi yang dapat saya berikan mengenai mata kuliah agrostologi untuk mahasiswa program S1 Peternakan Kampus 2 Payakumbuh, Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus atau tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini sudah menyampaikan kepada Anda bahwasanya ini adalah mata kuliah agrostologi. Untuk pertemuan kali ini itu kita kuliah mengenai problematika ketersediaan hijauan pakan dan usaha pengendalian serta solusi. Nah, di agrostologi pastinya kaitan agrostologi ini kehijauan pakan. Ya, hijauan itu apa saja? Ada yang tahu? Hijauan itu terdiri dari apa saja? Terdiri dari dua dan Oke, jadi ada hijauan itu ada rumput, ada rumput. Nah, sekarang gulma masuk. rumah tidak termasuk. Ayo masuk. Ada beberapa sudah ada beberapa penelitian. Misalnya rumah masuk dalam hijauan. Nah, kalau misalnya hijauan itu kita bagi menjadi rumput dan rumput itu juga terbagi lagi. Ada yang namanya rumput, potong atau rumput, potong atau rumput, bukan berbara ya. Kalau berbara itu adalah jadi rumput. Nah, jadi itu yang masuk dalam agrostologi. Agrostologi itu adalah apa? Ilmu yang mempelajari tentang tanaman, tentang hijauan pakan. Nanti ada kaitannya ke manajemen pastura. Kalau memang ada kaitannya mengikuti yang namanya manajemen pastura. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke problematika ketersediaan hijauan dan usaha serta pengendalian. Nah, hijauan atau forage bahasa Indonesia itu adalah bagian dari tanaman yang dapat dimakan ternak atau edible selain biji-bijian, sehingga nantinya dapat menyediakan makanan bagi ternak atau yang dipanen untuk pakan. Itu menurut si Bartlett et al. Adapun bagian tanaman yang meliputi dari hijauan pakan itu ada daun, ada apa lagi? Dan bagian dari tanaman selain dari biji. Sehingga nantinya dia secara fisik selain dari biji tadi atau tanaman tadi bisa dimakan oleh tanah untuk hijauan. Ini dia tumbuhan penghasil hijauan pakan ini yang sengaja dibudidayakan, ya, itu dapat menghasilkan tanaman secara berkala. Nah, itu yang dimaksud dengan forage crop atau tanaman pakan yang memang sengaja dibudidayakan agar nantinya bisa dimanfaatkan sebagai pakan. Jadi namanya forage crop atau tanaman pakan. Nah, tanaman pakan ini seperti yang saya bilang tadi, itu berasal dari keluarga rumput. Rumput itu adalah Poaceae, tanaman berpolong, kacang-kacangan atau legum, serta tanaman berdaun lebar yang memang dia tidak termasuk ke dalam keluarga leguminosa. Itu yang terdiri dari hijauan. Nah, secara agronomi yang Forbes tadi itu tergolong gulma, sehingga nantinya bisa dilihat dari perspektif penelitian. Yang selanjutnya, kalau untuk kebutuhan ternak, khususnya ruminansia, ya, karena hijauan ini memang dikhususkan untuk ruminansia, ya, hijauan ini memang khususnya ruminansia, di mana kebutuhannya itu sampai 70% lebih. Ini ada pertanyaan lagi terkait hijauan itu apa, pemakaiannya apa? Silakan yang mau bertanya, kalau saya berikan, ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi hijauan pakan itu sendiri adalah makanan eko bagi ternak, khususnya adalah ruminansia. Nah, di mana untuk ternak ruminansia dia sampai 94% menurut Susityo tahun 80, berbeda dengan yang namanya monogastrik. Pemberian hijauan pakan untuk monogastrik ini hanya sebesar 5-7% saja dari total langsung yang diberikan. Makanya dibilang tadi bahwasanya kebutuhan hijauan untuk ternak ruminansia itu adalah yang paling besar, yang paling utama. Itu terkait dengan hijauan pakan. Nah, kita masuk di dalam hijauan pakan
ketersediaannya, baik itu dari kandungan pemanfaatannya, pasti ada perbedaan. Pasti ada masalah, ada beberapa kendala, ya. Nah, kendalanya yang pertama adalah ketersediaan di bawah yang berfluktuasi. Yang berfluktuasi ini yang bagaimana? Yang tidak konsisten. Jadi kadang pada tergantung musim. Kalau yang misalnya pada saat musim hujan, dia sangat melimpah. Sedangkan pada saat musim kering, dia ini mantap. Makanya pada saat musim hujan, yang saya sampaikan, pemanfaatan ini ada yang dimanfaatkan sebagai pembuatan silase ataupun untuk pengawetan. Kalau kita bicara lagi mengenai pengawetannya ada yang kering, ada yang basah. Kalau yang kering itu yang basah itu contohnya adalah silase. Ya. Terus yang kedua, bagaimana nilai gizinya yang rendah. Yang ketiga, keterbatasan bahan. Setelah itu kesulitan bibit tanaman unggul serta manajemen yang kurang baik. Kita mungkin bisa bahas satu-satu terlebih dahulu. Nah, ini yang fluktuasi produksi yang saya sampaikan tadi. Nah, fluktuasi produksi ini bisa diatasi dengan yang pertama tadi pengawetan. Yang kedua, pengawetan basah bisa, pengawetan kering bisa. Kalau pengawetan kering ini lebih simpel, ya. Kalau dalam cuaca seperti ini dihamparkan saja, nah itu bisa sehari kering. Nah, itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan pakan. Kalau yang basah silase. Nah, kalau silase adalah proses fermentasi. Seperti yang punya ada dua belajar terkait dengan silase. Nah, yang kedua, fluktuasi produksi ini dapat kita atasi dengan yang memiliki hijauan pakan sesuai dengan iklim. Yang ketiga adalah memanfaatkan limbah pertanian atau byproduct pertanian. Byproduct pertanian ini adalah hasil-hasil pertanian yang memang tidak dimanfaatkan. Dan itu bisa kita gunakan sebagai sumber pakan. Ini contohnya, ini ada hai yang seperti yang saya bilang tadi, atau jerami, ya, jerami, ya jerami. Ya. Nah, tetapi yang byproduct ini pastinya ada permasalahan, ya. Salah satunya ini nilai gizinya rendah. Kenapa nilai gizinya rendah? Karena kalau sudah menjadi jerami apa yang kandungan apa yang paling tinggi? Seratnya apa lagi? Tanimnya lignin. Jadi itu yang sitamin atau produk ini dapat menghambat yang namanya pencernaan ataupun sistem pencernaan dalam. Dan terkadang yang tangan dan lignin ini dia termasuk seperti nutrisi sejak adanya senyawa racun dalam byproduct. Yang ketiga, dia itu cepat rusak sehingga nantinya perlu pengolahan yang lebih cepat. Dia sehingga nantinya pada saat diberikan kepada ternak tidak rusak, masih bisa digunakan. Belum, jadi pemanfaatan dari produk ini harus kita maksimalkan. Yang bisa kita gunakan. Terus nanti dalam penyimpanan, jadi daya penyimpanannya yang rendah karena sifatnya itu memakan tempat besar, volume. Jadi seperti jerami tadi itu membutuhkan tempat yang besar, ya, sehingga nantinya itulah yang menjadi kendala di dalam byproduct. Setelah itu yang menjadi kendala juga dari sistem transportasinya. Bagaimana kalau misalnya hasil sisanya itu banyak, pastinya akan disebar dan itu akan membutuhkan transportasi yang banyak serta mahal. Itu kendala dari si byproduct tadi. Ya. Nah, nilai gizi yang rendah. Kalau yang nilai gizi yang rendah dari kendala-kendala tadi ada yang pertama tadi apa tadi? Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Fluktuasi. Jadi kendala ketersediaan hijauan pakan yang pertama itu adalah fluktuasi, yang kedua adalah nilai gizi yang rendah. Nilai gizi yang rendah itu dapat kita atasi dengan melakukan pengolahan tanah,
itu memilih bibit dan bibit yang dulu, berdasarkan jenisnya yang berbeda. Setelah itu melakukan yang namanya pemupukan. Ya, pemupukan itu ada pemupukan besar dan ada pemupukan kedua. Jadi sebelum pada saat kita mengolah tanah, nah kita juga harus berikan pupuk. Memang harus kita berikan pupuk dasar. Ya. Kalau kita bicara pupuk itu banyak, ada pupuk tanah, ada pupuk apa lagi? Pupuk kimia, kalau pupuk kimia ini apa? Urea. Jadi ada namanya pupuk kandang, ada namanya pupuk atau pupuk organik. Nah, pupuk organik dan pupuk anorganik. Kalau pupuk organik itu pupuk kandang, pupuk apa lagi? Kompos, pupuk hijau, pupuk apa lagi? BOC ini termasuk apa? Organik, tapi itu sudah banyak dilakukan tambahan ya di dalamnya. Nah, ada ini namanya pupuk anorganik, seperti yang saya bilang tadi, yaitu yang kimia. Jadi ada pupuk, kalau pupuk anorganik ini ada lagi namanya pupuk tunggal, ada lagi namanya pupuk majemuk. Ya, kalau pupuk tunggal, pupuk N saja, pupuk P saja, atau K saja. Tapi kalau misalnya majemuk, NPK, terus apa lagi dan sebagainya, banyak jenisnya sebenarnya ya. Terus kita lakukan penanaman campuran dengan leguminosa. Kenapa kita lakukan campuran dengan leguminosa? Apa kelebihan leguminosa dibandingkan dengan rumput? Sumber N. Karena si legum ini dia memiliki yang namanya nitrogen untuk menangkap N dari ya. Si legum ini bisa dilakukan dengan ditanam bersama dengan rumput. Setelah itu kita lakukan panen dengan waktu yang tepat. Itu untuk mengatasi nilai gizi yang rendah terhadap problem kesehatan ketersediaan hijau menangkap. Nah, kalau yang keterbatasan lahan, nah keterbatasan lahan ini kita dapat atasi dengan integrasi dengan tanaman sawit, perkebunan ataupun kehutanan. Di antaranya ada yang namanya tumpang sari. Nah, kalau tumpang sari pernah dengar? Pernah ya. Ada tumpang sari, ada tumpang gilir, ada lorong, ada sistem 3 strata. Itu pasti sudah tidak asing lagi berbeda untuk penggunaan. Tapi kalau memang senang membaca terkait dengan tujuan makan, serta ada hasil rumput dan pagar putih. Nah, ini contoh dari yang strip rumput. Dengan strip rumput, ini yang sistem lorong. Jadi kalau di sini sistem lorong itu dengan Glyceridia setium dengan tanaman pagar. Jadi bawah itu adalah kelihatan ya. Ini yang untuk pagar hidup. Jadi pagar hidup itu biasanya adalah tanaman pokok. Salah satunya juga untuk legum ini. Karena legum ini ada yang pokok, ada yang merah. Jadi ada yang berpokok. Apa contoh dari tanaman pokok untuk legum? Hijau. Itu bisa dijadikan sebagai pagar. Kita masuk ke usaha penanggulangan. Usaha penanggulangan yaitu yang pertama adalah penyediaan dan persiapan lahan penanaman. Dengan fungsinya di sini adalah untuk meningkatkan mutu lahan melalui pemupukan organik dan pengaturan tata pengolahan tanah. Kalau tanahnya asam, supaya tidak bisa dikawal, kalau dia basah, siapa? Ya, kalau berpikir ujian yang keluar itu ya. Terus yang kedua adalah tanaman spesies tanaman pakan yang sulit. Jadi seperti yang kita tahu tadi, salah satunya adalah mencari yang memang unggul, bibitnya unggul, sehingga nanti kita harapkan hasil yang diperoleh juga bagus.
juga optimal. Setelah itu ada kita lakukan teknik penanaman. Teknik penanaman ini dari jadwalnya kapan kita menanam yang baik ini yang tepat. Penanaman yang baik pada saat kapan? Sore. Ada pagi kah? Pada sore kah? Tergantung cuacanya kah? Sore. Sore dan Pada saat musimnya kah? Jadi tidak yang seperti ini ya. Di awal musim dulu, awal musim hujan. Jadi memang ketersediaan yang cukup. Ya, sekalian juga seperti itu. Nah, oke. Yang ketiga, usaha penanggulangan untuk ketersediaan hijau pakan tadi, yaitu melakukan teknik penanaman dengan kita lihat jadwalnya. Kapan kita melakukan penanaman? Setelah itu kondisi tanah dan pemberian dari irigasi. Jadi ketersediaan airnya kita lihat apakah memang memungkinkan untuk kita lakukan penanaman serta adanya pemupukan, terutama kita pemberiannya pada pupuk organik, karena pupuk organik ini selain dia gampang didapatkan, ya pupuk organik ini gampang didapatkan dan juga tidak mahal. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, adik-adik silakan terkait dengan ketersediaan atau problematika ketersediaan hijau. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup mengerti? Iya. Karena yang saya harapkan ini adalah adanya kamu sampai dulu hijauan itu apa? Hijauan itu ada umur, ada umur. Terus apa lagi? Ada. Jadi adanya harus tahu dasar dari hijauan pakan itu. Tapi kalau misalkan kalau sudah mengerti dengan dasar itu, insya Allah nantinya ke depannya kalau memang nantinya manajemen pastura itu akan lebih melengkapi lagi. Ya, oke. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Silahkan bertanya. Kalau tidak saya akhiri pertemuan hari ini. Jadi untuk tugas, jadi untuk tugasnya silakan adik-adik rangkum terkait dengan materi fluktuasi ketersediaan hijau pakan ini. Nanti sumbernya itu silakan ambil dari beberapa jurnal, kalau bisa jurnal yang terbaru, ya 10 tahun terakhir paling tidak, dan itu dikumpulkan minggu depan. Ya, oke. Untuk hari ini terima kasih banyak kerjasamanya adik-adik. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah agrostologi yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran dan kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah agrostologi pada program S1 Peternakan Kampus 2 Payakumbuh, Fakultas Peternakan Universitas Andalas. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dos Syardos 2025, khususnya dari Direktori, Sumber Daya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Pusat Data dan Teknologi Informasi atau Dikti Saintek Indonesia. Seterusnya, saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Andalas, Fakultas Peternakan, rekan-rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.